Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, bertemu lagi dengan Bu Asy di pelajaran Tikom. Silakan teman-teman menyiapkan bukunya, kemudian membuka bukunya halaman 89. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mencetak dokumen ya yang ada di bab 7 ya. Karena kemarin bab 6 dan latihan soal bab 6-nya sudah dikerjakan. Jadi hari ini kita sudah masuk ke bab 7 ya. Materinya materi baru tentang mencetak dokumen. Baik, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja ke materi ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan di halaman 89-nya ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mencetak dokumen ya. Nah, sebelumnya kita ikutin langkah-langkah yang ada di halaman 89 dan aktivitas yang ada di halaman 90 ya. Nah, jadi kita akan coba mempraktikannya bersama-sama ya. Yang pertama, kita klik menu page layout, lalu klik ribbon group toolbar, page setup, sehingga muncul layar dialog sebagai berikut. Nah, kita coba ya. Pertama, kita klik page layout. Nah, kemudian kita pilih yang page setupnya yang panah ke bawahnya nih, yang ini ya. Nah, nanti akan muncul kotak dialognya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa mengatur dari mulai margin, paper, layout, kemudian dari kertas, potret, landscape juga bisa di sini ya. Nah, yang pertama kita atur dulu margin. Margin itu batas pengetikan ya, dari atas batasnya itu berapa senti gitu ya. Itu jadi margin itu untuk menentukan batas tepi menulisnya ya. Nah, kita coba lihat di aktivitas pertama ya, aktivitas 1 di halaman 90 ya. Ukuran kertasnya dia maunya A4, kemudian margin kirinya 2 cm, margin kanannya 2 cm, margin atas 3 cm dan margin bawah 3 cm. Nah, untuk bentuk kertasnya dia maunya landscape ya di aktivitas pertama ini. Nah, kita atur ya teman-teman. Pertama kita pilih dulu kertasnya A4 ya. Biasa A4 itu sudah otomatis ya. Jadi di sini banyak pilihannya. Tapi kita maunya A4 ya. Kita klik A4. Kemudian kita balik lagi ke margin ya. Nah, kita pilih yang landscape dulu ya. Nah, jadi bedanya potret dengan landscape itu kalau potret ya bentuknya itu berdiri ya, kertasnya itu berdiri jadi panjangnya ke atas. Nah, kalau landscape dia tidur ya, kertas itu tidur, jadi bentuk panjangnya itu ke samping ya, seperti itu. Nah, kemudian kita atur marginnya di sini. Marginnya maunya batas atasnya itu 3 cm dan batas bawah 3 cm. Nah, jadi untuk mengatur batas atas kita gunakan yang top ya. Top itu untuk mengatur batas atas. Kita atur 3 cm. Kita klik 3 cm. Kemudian batas bawah itu namanya bottom ya. Nah, kita tambahkan lagi 3 cm ya. Kemudian untuk kiri dan kanan, left dan right-nya itu maunya dia 2 cm ya. Jadi kita kurangin 2 cm. Dan yang right-nya juga sama 2 cm. Nah, kalau sudah kita klik OK ya, teman. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, di mistarnya. Di sini ada ruler ya, teman-teman lihat. Jadi batas dari samping kiri ke batas pengetikan ke kursor itu dia 2 cm ya, 1 2. Kemudian dari atas ke batas pengetikan itu 3 cm, 1 2 3 ya, seperti itu. Dia itu pengaturan untuk page setup-nya ya. Nah, kemudian di halaman 90 kita akan belajar bagaimana cara mencetak dokumen dalam Microsoft Word 2010 ya. Materinya silahkan teman-teman lihat langkah-langkah untuk untuk menjalankannya ya. Nah, pertama kita membuat dulu nih gambar, sebuah gambar disertai dengan keterangannya ya. Ibu akan mencoba memasukkan gambar ya dengan cara kita klik insert, kemudian picture ya. Kemudian kita cari gambarnya kita itu adanya di mana ya. Ibu punya gambar di foto. Nah, misalnya ibu punya gambar seperti ini ya. Nah, ibu mau pilih yang ini.
klik insert ya. Nah, nanti gambarnya akan keluar seperti ini ya. Nah, ini bisa diperbesar, tapi ibu rasa ini sudah cukup ya. Diketengahin supaya cantik ya. Kemudian kita enter ke bawah, kemudian kita kasih keterangan. Nah, ini Kak, gambarnya itu kan dia menunjukkan 2 jempol ya, artinya mungkin bagus ya. Nah, kita akan coba memasukkan kata-kata ya supaya lebih lengkap ya, dengan cara kita gunakan word art ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih word artnya dulu, kemudian warnanya, kemudian kita pakai yang efeknya itu ada glow-glownya gitu ya teman-teman. Nah, kita pakai yang warna ini aja ya, warna biru biar kelihatan ya. Apabila sudah, kita ketikkan teksnya ya. Yang ini dihapus dulu. Kita ketikkan good ya, good katanya. Terus ada tanda serunya 3 ya. Kemudian kita perbesar ya tulisannya dengan cara ini nih. Di font size kita pakai yang 72 ya supaya besar. Kalau mau lebih besar lagi boleh ya. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan ke tengah-tengah ya. Nah, apabila sudah ya seperti ini bentukannya ya. Nah, terus ibu perkecil dulu supaya kelihatan semuanya ya. Oh, kebesaran ini ternyata ya. Kita perkecil dulu teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, jadi ada gambar, ada tulisan good katanya gitu ya. Nah, kita akan mencoba mencetak dokumen ini ya. Yang pertama kita jalankan dulu, ya sudah dijalankan ya. Nah, gerakan pointer dengan mouse ke kiri, lalu klik file print, kemudian kita pilih print ya. Jadi kita ketika ingin mengeprint atau mencetak dokumen, kita pilih file print, mana print. Nah, di sini ya, apabila sudah sesuai ya teman-teman tinggal mengklik tombol print ini ya. Tapi apabila belum nih, kan di sini ada beberapa pengaturan ya. Silahkan teman-teman lihat fungsi dari tombol-tombol itu ya di halaman 92. Nah, jadi toolbar print, nah berisi copies atau banyaknya jumlah file yang akan dicetak. Ini nomor 1 di sini, ini namanya copy. Jadi kita kan punya dokumen nih, kita ingin mencetaknya itu berapa banyak gitu. Misalnya mau 2 lembar ya, boleh kita klik aja 2 lembar ya. Kalau 1 kita klik 1, boleh diketik juga. Misalnya kita hapus dulu jadi 10 lembar, boleh. Mau 1 lembar juga boleh ya. Nah, kemudian tombol print yang berisi pilihan printer yang akan digunakan untuk mencetak. Nah, di sini nih, ini ada beberapa pilihan printer ya. Nah, karena yang lagi nyolok di laptop ibu itu yang ini, dan dia sedang ready, jadi printernya itu sudah hidup ya. Kita klik aja, kita pilih ya. Nah, kemudian di setting ini dia mempunyai beberapa fungsi nih teman-teman. Yang pertama itu ada yang ini, pilihan yang pertama itu digunakan untuk memilih halaman yang akan dicetak. Jika kamu memilih cetak seluruh halaman, maka pilih print all page. Jika kamu ingin mencetak halaman beberapa saja, pilih kursornya, kemudian pilih print current page ya. Nah, di sini kita pilih, ada beberapa pilihan ya teman-teman di sini. Kalau misalnya kita ingin mencetak semuanya, pilih yang ini yang pertama. Tapi kalau misalnya kita ingin mencetak beberapa saja, nah pilih yang print current page ya, boleh. Tapi kita pilih yang pertama aja ya. Kemudian yang B itu dia print one side. Nih, yang ini print one side. Nah, dia digunakan untuk mencetak kedua sisi halaman. Nah, jadi dibolak-baliknya. Jadi ini untuk mencetak bolak-balik ya. Nah, yang ketiga itu adalah collected. Nah, yang itu
mencetak halaman secara berurutan menurut file dan berurutan menurut halaman, yaitu digunakan untuk itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, yang ini landscape orientation. Nah ini bisa dipilih ya, mau landscape atau potret, jadi mau berdiri atau mau tidur ya. Karena kita dokumennya itu tidur, kita pilih yang landscape ya. Kemudian yang bawahnya, nah ini untuk ukuran kertasnya ya. Kemudian di sini untuk menyesuaikan marginnya ya, tadi kan udah kita atur ya, sudah. Kemudian yang ini one page per sheet ya, jadi satu lembar untuk setiap satu lembar gitu, jadi satu page untuk satu lembar gitu ya. Nah apabila sudah sesuai dengan keinginan ya, kita tinggal menekan tombol print nih, yang ini ya. Jangan lupa printernya dinyalakan dulu, disiapkan kertasnya ya. Ya, di sini Bu Asih sudah ada printer ya, di sini kertasnya juga sudah ada ya. Tapi sayangnya tinta Bu Asihnya lagi kosong teman-teman, jadi tidak ada gambar yang keluar ya. Tapi kita akan coba bagaimana cara mengeprintnya aja. Ya, kita tinggal klik tombol print, klik. Nah nanti dia akan memproses dan hasilnya nanti akan keluar dari sini ya teman-teman. Wah seperti ini teman-teman hasilnya ya, tidak maksimal nggak apa-apa ya. Ini cara untuk mengeprint dokumen ya. Jadi dokumen kita itu akan keluar dengan menggunakan printer ya. Hasilnya itu seperti ini. Ini tinta Bu Asih lagi kosong teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita tahu bagaimana cara untuk mencetak dokumen. Baik teman, mungkin materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Ya, selamat belajar untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.